Fa iza alimta dzalika wa araftahu fa'lam anna sifatal madhmuma fi qalbi amradun lahu. Jangan tidak tahu, kalau kamu memang sudah faham, sudah mengerti, sifat-sifat tercela itu merupakan penyakit dalam hati. Masya Allah. Wa qad tu'addihi ilal hilak fid dunya wal akhirah. Dan penyakit hati itu jangan sampai tidak tahu, itulah yang akan membawa kita kepada kerusakan dunia dan akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita baca salawat lagi sebelum kita minum airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa fatadfa'u anna kulla mihnatin wa bala'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, silakan diminum. Semoga Allah sembuhkan penyakit yang ada pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi jahenya bisa dinikmati. Allahumma ya Allah aksir khairahu wa barik lahu fima razaqtahu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Kita langsung haji ya, karena kita berburu dengan waktu ini, sudah jam 8:30. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemarin sudah kita bahas sedemikian rupa soal bahaya hidup disebabkan dosa-dosa dari 7 anggota badan. Moga-moga dengan kajian kita yang sudah, kita diberi kekuatan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga 7 anggota itu jangan sampai menjadi sumber dosa buat kita. Apa saja itu? Yang pertama, menjaga mata. Yang kedua, menjaga lisan. Kemudian juga menjaga telinga. Sudah itu menjaga mata, telinga, lisan, perut. Nah, ini yang agak seru nih, bawah perut. Ya. Terutama yang muda-muda ini. Kemudian yang ke-6-nya tangan dan yang ke-7-nya kaki. Itu sudah selesai kita bahas. Sekarang kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad intahal kalamu fil jawarihi sab'i ala wajhin mukhtasarin jami'in. Wa qasadna al-an an nadhkura syai'an yasiran fima yuta'allaqu bil qalbi alladhi huwa sayyidul jawarih wa mulkul a'dha wa huwa ma'danul aqaid wal akhlaq wan niyat al madmumah minha wal mahmud. Bahwa telah dianggap selesai membicarakan soal
7 anggota tubuh kita yang mengancam bahaya, ya, akan menimbulkan kerusakan buat hidup kita. Sekarang akan kami jelaskan, katanya, akan kami sebut yang mudah-mudah saja, yang singkat-singkat saja, sesuatu kajian yang ada hubungannya dengan hati kita ini. Fima yuta'allaqu bil qalbi, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hati. Alladzi huwa sayyidul jawarih, bahwa hati itu adalah rajanya seluruh anggota tubuh kita tadi. Wal mulkul a'dha, dan penguasa daripada seluruh anggota tubuh kita ini. Mata, telinga, lisan, dan yang lain-lain tadi itu adalah dikuasai oleh hati. Gitu. Kalau hatinya diisi dengan keimanan, diisi dengan ketakwaan, maka anggota tubuh kita tadi juga akan diarahkan dengan keimanan, dengan ketakwaan tadi. Tapi kalau sebaliknya hati kita diisi dengan nafsu, maka nafsulah yang akan menyetir semuanya ini, membawa diri kita ini baik kepada yang diridhoinya atau kepada yang dimurkainya. Kalau dikuasai oleh iman, takwa, maka dibawa kepada yang baik. Tapi kalau nafsu yang menguasainya, masya Allah, la ammaratun bisu, akan diarahkan kepada yang jelek-jelek. Inilah pentingnya kita ngaji. Hati juga disebut ma'danul aqaid wal akhlak. Hati juga disebut sebagai tambang daripada akidah dan juga akhlak, niat untuk yang tercela maupun kepada yang terpuji. Tadi udah disinggung dikit. Fid dunya wal akhirah illa liman tahharahu wa zakkahu anil qabaihi war razail. Dijamin kebahagiaan seseorang tak akan dapat, baik untuk dunia maupun untuk akhirat, bahwa nggak ada kebahagiaan itu. Walaupun duitnya banyak, kedudukannya tinggi, ya, silakan Bang. Tapi kebahagiaan itu nggak ada. Kalaupun senang dimilikinya, tapi kebahagiaan itu tidak didapat, kecuali orang yang mau mensucikan hati tadi dan membersihkan hati tadi dari qabaih, sifat-sifat tercela, dari keburukan-keburukan yang ada di hati ini. Warrazail, kotoran-kotoran. Kalau Rasulullah, kotorannya tadi sudah dibuang 2 kali. Yang pertama waktu dalam asuhan bunda kita, siapa? Halimatus Sa'diyah. Anaknya lari-lari bercerita sama ibunya bahwa Muhammad didatangi 2 orang kemudian dibelah dadanya. Masih kecil lagi. Dan yang kedua pada waktu mau melaksanakan Isra dan Mi'rajnya. Jadi nggak ada lagi tuh Razail, nggak ada, Qabaih nggak ada. Kalau kita ini gimana kira-kira? Masya Allah. Syukur kalau ngaku sih.
Kadang ada yang nggak ngaku. Dan sudah diaku mestinya kita sadari. Ayo kita jaga. Wa zayyanahu wa hallahu bil mahasin wal fadail. Kemudian menghiasi hati tadi, dihiasi hati ini, wa hallahu juga ya diberi sandangan-sandangan yang indah dengan apa? Bil mahasin, dengan segala macam kebaikan, wal fadail, dan keutamaan-keutamaan. Dalam hal kehidupan sebagai seorang yang beragama seperti kita ini, terutama beragama Islam, ada dua ya yang mesti dilakukan itu. Satu, ibadah. Yang kedua, amalan-amalan hasanah. Kan sering kita minta dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Yang sudah dapat hasanah duluan Pak Haji Effendi Malian. Nah, dapatnya dari muda dia sudah dapat. Karena dia dapat istri namanya Hasanah. Masya Allah, itu ya. Jadi kalau ibadah syarat ada rukun. Kalau hasanah nggak ada. Gitu. Yang penting dilakukan. Apa itu? Misalnya ngaji seperti ini hasanah. Zikir, lakukan. Doa, ya. Nah, berbaik dengan tetangga, suka memaafkan, itu hasanah. Tangannya murah, mulutnya tidak pernah mencerca, ya. Gitu. Tapi terhadap orang-orang zalim boleh membicarakan kezalimannya, karena Al-Quran juga nyebut kezaliman siapa? Kezaliman Fir'aun disebut, ya, kezaliman Namrud, bahkan Abu Lahab didokumentasikannya dalam surat Al-Lahab, ya, surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin. Nah, jadi kalau orang-orang zalim boleh kita sebut, supaya kita mengerti untuk kezaliman itu seperti yang dilakukan oleh dia. Kalau orang-orang yang berlaku salah dan dianggap tidak paham dengan kesalahannya, justru malah kita doakan semoga dia dapat hidayah. Lalu orang zalim, banyak dalil-dalil dalam Al-Quran untuk berkata kasar juga kita terhadap orang zalim. Masya Allah. Nah, tinggal kita mencari yang utama. Nah, kalau bisa untuk menghiasi hati itu diisi dengan yang utama. Sholat itu termasuk ibadah. Lalu yang utamanya di mana? Yang utamanya dilakukan di masjid. Jadi hujan kecil-kecil doang cukup dengan payung. Kalau gede, memang ada alasan itu jadi uzur. Hujannya besar, basah baju kita, itu boleh. Tinggal sholat jamaah, sholat di rumah boleh. Atau lagi sakit, lagi ada keluhan sakit, nggak tahu kalau lagi ada tagihan kredit, gimana kira-kira? Kalau yang nagihnya itu jahat, kita keluar nih, ditagih oleh dia, kemudian yang nagihnya itu jahat, boleh tinggal sholat jamaah, takut dianiaya oleh
Siapa yang sekarang tuh namanya, apa namanya tuh? Kolektor. Kolektor, debt kolektor ya. Debt kolektor. Nah, itu boleh ya katanya. Sholat di rumah. Gitu. Tapi alhamdulillah kita ini nggak ada yang punya kreditnya. Nah, tidak ada ya. Paling juga 1, 2, 3. Tidak sedikit, Pak. Masya Allah. Begitu yang dimaksud dengan fadilah. Kalau bisa di masjid sholatnya berjamaah. Berjamaah itu dibandingkan dengan yang di rumah. Sholat di rumah, sholat di masjid 2 rakaat lebih utama daripada sholat di rumah 70 rakaat. Bayangkan tuh. Lihat di dalam kitab Tanqihul Qaul. Nah, Rasulullah yang mengatakan begitu. Jadi ya kalau agak jauh dikit pakai motor lah. Nah, ya enggak ya? Dan bukan hanya sholatnya baik yang istimewa, melangkahnya itu loh. Melangkahnya itu. Nah, makanya kalau yang agak jauh, kalau yang rumahnya dekat agak muter dikit nih. Pak Rasid nggak mau muter ya, dari situ ke sini baik. Masya Allah. Yang paling dekat nih Pak Soleh, Pak Haji Soleh ya dekat. Jadi itu. Belum lagi sholat berjamaah itu derajatnya mencapai 27 rakaat. Di dalam kitab Tanqihul Qaul itu, Lubabul Hadis ini sarahnya ya, dijelaskan 500 tahun perjalanan kita itu 1 derajat. Jadi doa kita yang dilakukan dalam sholat berjamaah itu naik cepat sekali. Nah, oleh karena ini namanya fadail. Fadail inilah yang akan menghiasi hati. Gitu. Jadi selain ibadah, mahasin wal fadail ini mesti kita buat. Gitu. Doa sendiri bagus, tapi doa berjamaah ya bagus. Siapa bilang nggak ada dalilnya? Nah, kita sudah paham semua, doa orang 40 sama dengan doa seorang kekasih Allah. Kasih Allah. Yadullah fauqa aidihim. Yadullah ma'al jamaah. Gitu. Tangan Allah itu bersama dengan jamaah. Jadi kalau doa kita nggak dikabul, ada doa Bambang yang dikabul. Misalnya seperti itu. Maka seluruh yang mengamini tadi itu dikabul juga. Karena itu jamaah itu dalam segala hal dibuat saja. Nah, baca Yasin berjamaah, baca tahlil berjamaah, berdoa berjamaah, gitu ya. Yang mungkin bisa dibuat jamaah. Qala Allah Ta'ala wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah ya dengan jiwa dan dengan segala sesuatu yang sempurna. Lalu kemudian Allah memberikan ilham, memberikan tahu akan hal-hal yang menjadi dosa, yang menjadi fujur, yang menjadi merugikan. Dan Allah juga telah mengilhamkan hal-hal yang menjadi ketakwaan buat kita. Rasanya lah tahu galau itu. Kita ini lah tahu galau, ini dosa, yang ini apa katanya? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung sungguh beruntung orang yang mau mensucikannya. Gitu. Jadi kalau hati kita dibersihkannya, insya Allah akan beruntung. Wa qad khaba man dassaha, dan menjadi merugi atau celaka orang yang mengotori hati. Kadang belum di akhirat dunianya sudah
ada balasan. Sudah diumumkan di tahun baru ini, sebenarnya alhamdulillah tahun baru sekarang ini banyak pimpinan-pimpinan daerah, termasuk daerah kita Kota Lubuk Linggau, Pak Wali Kota menyerukan untuk tidak hura-hura. Ya, alhamdulillah. Ya, kita bersyukur punya pimpinan seperti itu. Di koran itu ditulis lebih banyak tafakur katanya. Begitu. Jangan sampai main yang mubazir, apalagi main petasan. Bahaya kan ya. Konon katanya ada yang kena petasan ya. Masya Allah, kesian gitu. Moga-moga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan moga-moga juga menjadi sumber hidayah buatnya. Hidayah itu ada kalanya karena masalah juga. Ya, karena masalah doa tumburan, astagfirullahaladzim, apa dosa saya ini? Setelah dia sadar akan kesalahannya, kadang-kadang dia tobat, disitulah dia dapat hidayah. Insyaallah ya, betapa itu. Ini tangan ya, tangan ini masya Allah. Dalam bahasa Arab disebutnya aid, penguat tangan ini, penguat. Dan yang kekuatannya yang ada di mana tuh? Di ini nih. Makanya dibuat oleh Allah sedemikian rupa nih. Dari sini sampai sini, lah sini berpecah lagi nih. Masya Allah. Jadi untuk makan enak pakai ini, pakai jari ini. Untuk nyoel sambal enak. Untuk ngitung duit, nah, untuk ngitung nota utang, ini subhanallah. Kalau ini rusak, apa enggak bahaya? Makanya kalau pemaling yang sampai malingnya 1 nisab, potong tangannya. Mana dulu? Yang kanan. Potong tangan kanan. Masih maling juga, potong tangan, kaki kirinya. Sama no kira-kira. Walaupun jasnya bagus, kalau tangannya potong gimana? Malu seumur hidup. 10 aja dibuat begitu, sudah nggak ada lagi yang mau maling itu. Nggak ada lagi. Ya, masya Allah. Summa innal akhlaqal madhmuma wal khisal mamquta fil qalbi katsiratun, bahwa akhlak-akhlak yang tercela dan segala hal persoalan yang apa namanya, yang menjijikan atau membuat jember dalam hati itu banyak. Hal-hal yang tercela, hal-hal yang merusak hati, yang membuat rusak hati ini banyak sekali itu. Wa kadzalika al akhlaqul mahmuda wal khisalul mahbuba allati yanbaghi lil mu'minina ay yuhalliya biha qalbahu katsiratun aidan. Begitu juga akhlak yang terpuji, segala hal yang membuat kesukaan orang lain suka, sesungguhnya banyak juga tuh untuk orang muslim, orang mukmin. Hendaknya hatinya dapat dihiasi dengan sifat-sifat terpuji itu. Jadi sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela yang nanti membuat hati itu jember, membuat hati itu kotor, itu banyak sekali. Wa qad istawfa al-kalamu fi dzalika kullihi al-imam hujjatul islam fi nisfi tsani min al-ihya fi dzikril muhlikati wal munjiyat. Sungguh sudah cukup memadai pembicaraan tentang itu ya. Dibuat oleh imam yang digelar dengan hujjatul islam. Siapa namanya? Imam Ghazali. Separuh yang kedua dari kitab Ihya itu menyebut tentang itu, baik yang merusak maupun yang
munjiat yang menyelamatkan. Jadi kalau Bapak mau pengen banyak tahu tentang sifat-sifat hati yang merusak dan sifat-sifat hati yang bakal menyelamatkan, silahkan buka kitab Ihya Ulumiddin. Ya, separuh yang kedua bicara masalah itu. Kalau bukanya sih gampang. Buka kitabnya gampang. Yang enggak gampang apanya? Ya, makanya perlu ada majelis. Moga-moga di antara kita ada yang bisa baca sehingga kita dapat apanya? Nah, dapat pemahamannya. Nah, makanya jangan mudah ngikut-ngikut orang yang menjelek-jelekan Imam Ghazali. Saya yakin yang menjelekannya itu tidak lebih hebat daripada Imam Ghazali. Pasti itu. Nah, ya, Masya Allah. Jadi sifat-sifat buruk yang akan merusak kita dan akan membuat jember hati kita itu banyak, dan sifat-sifat baik juga banyak. Nanti akan banyak kita bicarakan. Fa iza alimta dzalika wa araftahu fa'lam anna sifatal madhmuma fi qalbi amradun lahu. Jangan tidak tahu, kalau kamu memang sudah faham, sudah mengerti, sifat-sifat tercela itu merupakan penyakit dalam hati. Masya Allah. Wa qad tu'addihi ilal hilak fid dunya wal akhirah. Dan penyakit hati itu jangan sampai tidak tahu, itulah yang akan membawa kita kepada kerusakan dunia dan akhirat. Kita ini taunya penyakit badan, baik, sedikit sakit cepat-cepat ke dokter. Tapi sesungguhnya penyakit badan itu nggak terlalu berbahaya kalau cuma sekedar pening, pilek, obatnya gampang. Apa? Istinsyak, ngisep air. Siapa yang merasa atau pening-pening dikit, segera minum apa itu, ngisep ini nih, gitu. Cuma ditengok dulu airnya bersih apa tidak, tengok. Nah, kalau airnya nggak bersih lah bahaya pula. Nah, apalagi air sirup. Nah, air sirup jangan dimasukkan ke hidung, kemana ngasuknya? Tapi itu berbahaya tuh sirup tuh. Nah, kalau dituruti terus. Ya dak ya, sekali-kali boleh. Asari sekali-kali baik, tapi jangan pagi, sore. Supaya kita bisa mengucapkan alhamdulillah, rasa lezatnya sirap. Gitu. Tapi kalau terus-terusan, nah ini santri-santri ini jangan aja. Insyaallah. Jadi kalau ada di dalam hati itu hal-hal yang tercela, nah, itu berarti hati kita lagi sakit. Harus diobati. Kemana perginya? Kemana? Ya, ke pengajian, kepada zikir, kepada doa, ibadah, dan mahasin serta fadhail. Tiga tadi itu ya, obatnya tadi ya. Ibadah, mahasin, fadhail. Apa tadi ibadah? Ibadah yang ada syarat dan ada seperti sholat dan sebagainya. Kemudian mahasin itu apa? Hal-hal yang baik tanpa syarat dan rukun. Fadhail. Nah, fadhail yang paling tinggi itu adalah ngaji sebenarnya. Kalau cuma sholat saja, zikir saja itu bagus, tapi jauh tidak lebih bagus dibandingkan dengan pengajian. Gitu. Jadi jangan merasa cukup dengan rajin sholat, berzikir. Diingatkan lagi nih, Rasulullah keluar menemukan dua majelis. Satu majelis ibadah dibarengi dengan zikir, dibarengi dengan doa. Yang satu lagi majelis ta'lim. Apa kata Rasulullah? Orang yang beribadah, yang berdoa, yang berzikir itu hak Allah untuk menerima dan mengabulkan doanya. Artinya ada kemungkinan untuk diterima, ya.
atau juga hak Allah prerogatifnya untuk tidak menerima. Moga-moga semua kita yang ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa kata Rasulullah? Tuh di tempat pengajian itu saya diutus justru untuk mendidik manusia, untuk mengajari manusia. Nah, oleh karena itu dia malah berbelok ke tempat pengajian. Nah, makanya banyak sekarang orang rame-rame mendirikan masjid. Bagus. Mengapa tidak rame-rame mendirikan majelis? Sebenarnya majelis itu lebih hebat. Majelis itu. Nah, kalau kita ngaji nih, masya Allah nih, malaikat saja gelar sayapnya untuk kita datang ke tempat pengajian. Jangan dianggap pengajian itu hal yang kecil. Bahkan guru saya mengatakan kalau bersedekah untuk tegaknya majelis taklim itu 70 kali lebih daripada untuk masjid. Iya. Orang yang membangun masjid cuma dapat apa? Satu rumah di surga. Tapi kalau bangun tempat pendidikan, belajar, dapat jalan tol lebih cepat masuk dalam surga. Gitu tuh. Dan masuk surganya orang yang berilmu itu lebih cepat didahulukan oleh Allah daripada ahli ibadah. Dan pengampunannya lebih mudah diampuni orang yang tukang ngaji. Jangankan umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa saja dosa sembelih orang 100, membunuh orang 100, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara menuju tempat pengaji. Bayangkan 100 loh yang sudah dibunuh. Luar biasa itu, ya. Masya Allah. Jadi kalau bisa kita ini paksakan diri untuk ngaji seperti ini nih, masya Allah. Ngerti nggak ngerti ngaji, walaupun sambil yang penting walaupun sambil ngantuk pahalanya sama baik. Iya, iya. Masya Allah. Ya. Wala budda lahu minas sa'yi fi tahsil sihhati wassalama lahu. Tidak dapat tidak, ya, bagi seorang mukmin itu harusnya bergegas, ya, menuju kesehatan dan keselamatan hati itu. Jadi berusahalah hati ini. Fa innahu la yanju illa man atallaha biqalbin salim. Orang itu tidak akan pernah selamat walaupun ilmunya banyak, hartanya banyak. Coba tuh. Kedudukannya tinggi, seolah-olah begitu. Gak akan selamat dia. Kecuali datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Tuh. Ya Allah. Fa idza arafta anna sifatil qalbi al-madmumati wal mahmudati katsirah. Manakala kamu tahu bahwa macam-macam sifat hati yang terpuji maupun yang tercela itu banyak, wan nazru fiha yatulu, dan menganalisa soal itu banyak sekali. Oleh karena itu wa qasadnal ikhtisara bil ijaz, saya akan ringkes-ringkes sajalah katanya soal hati ini. Wa qad ahalna fi talabil istiqsa fi dzalika ala ma syarrahu hujjatul Islam fil ihya. Oleh karena itu saya akan singkat-singkat saja seperti apa yang sudah disyarahkan oleh Imam Ghazali. Masya Allah. Jadi memang kalau kita membaca kitabnya
Imam Ghazali Ihya Ulumuddin tentang kajian-kajian hati itu kaya banget kita dengan ilmunya. Ini belum menyentuh, ini baru untuk pembukaannya Pak, ini belum sampai ke sana ya. Kita nggak apa-apa baca dulu mukaddimahnya ini ada ya, bahwa tidak sembarangan yang akan kita sampaikan, agar kita juga tidak sembarangan menilai Imam Ghazali. Gampang nih ya, Imam Ghazali itu sesat lah, apalah, Masya Allah. Hati-hati dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Kata beliau ini, wa anfaul asya fi izalatihi su'alul ulama billahi ta'ala wa bidini ahlil yakin wal khasyah wa zuhdi fid dunya. Yang paling bermanfaat untuk membersihkan kotoran hati tadi adalah datang untuk bertanya, untuk mendengar, untuk bertanya kepada ulama, tapi ulama yang billah, ulama yang menemukan kita kepada Allah, bukan ulama yang menemukan kita kepada selain Allah. Ada ulama kira-kira seperti itu yang tidak menemukan kita, tidak mengantarkan kita kepada Allah? Ada. Sekarang ini ada ulama yang lama ya, ada ya. Ada baru, ada tuh. Ada kemarin. Ada dadakan. Nah, orang-orang yang berani fatwa padahal secara mendadak. Gara-gara dia pergi umroh, langsung pulang, kumpulin kawannya, dia fatwa tidak boleh baca surat Fatihah untuk ibu bapaknya, tidak boleh baca surat Fatihah mendoakan orang-orang dalam kubur. Setelah ditanya, rupanya dia jadi dadakan. Nah, gara-gara umroh tengok spanduk di Baqi, dilarang baca Fatihah, balik jadi penfatwa. Masya Allah, ilmunya cuma itu doang. Ada juga nih yang cuma dapat cekokan, lalu kemudian pidato ke sana ke kemari menyalahkan orang, ibu bapaknya pun dikafir-kafirkan, disesat-sesatkan. Masya Allah, orang yang sudah masuk masjid saja ditunjuk bid'ah, lah kabur galau, pantesan masjid pada kosong. Nah, gitu ya. Masya Allah. Jadi bertanyalah kepada ulama yang memang membawa kita ke jalan Allah, membawa kita kepada agama Allah. Mereka ini ahli yakin wal khasyah, ahli yang penuh keyakinan, rasa takut kepada Allah, wazuhdi fid dunya, dan tidak memburu dunia. Ulama yang begitu. Nah, pokoknya dapat rizki alhamdulillah, enggak dapat rizki terus ngaji. Kata Ustaz Abdul Somad, saya enggak pernah mentarget apa-apa, tapi kalau ada orang beri kesempatan orang berpahala. Iya kan? Karena ada yang beri, ayo ada yang memberi, beri kesempatan dia untuk berpahala. Gitu. Sebab apa? Ya kalau memberi kepada orang soleh itu berkah. Rizki dibagi sama ibu bapak, jangan tidak. Siapa yang ada ibu bapak, ayo jangan cuma untuk anak bini baik. Anak bini harus, tapi bapak ibu jangan ditinggalin kalau kamu pengen maju, kalau kamu pengen berkah. Yang kedua, orang soleh. Dengan orang soleh jangan terlalu pelit. Makanya kalau di kampung kami, bahasanya itu kalau ada orang soleh di kampung itu, ada ulama di kampung itu, pantang ulamanya melarat. Nah, paling tidak cukup untuk makan, paling tidak. Karenanya kalau ada rumah baru ditunggu, ada baru dapat cucung lahir, ulama-ulama ini dipanggil, diundang. Ada yang suruh ceramah, yang ceramah itu dikasih amplop supaya untuk ganti ongkosnya. Tapi ulama-ulama yang ngajari Quran, ngajari wudhu sama kita itu diundang juga.
Dan tidak pula kosong tuh kalau di kampung kami. Tidak kosong. Karena apa? Karena ingin membagi rizki yang soleh tadi. Nah, dibagi tuh amplop. Cuma kalau abaji nggak perlu amplop gitu. Hah? Nggak perlu amplop itu. Nah, kalau perlu amplop balik ke baik. Nah, tapi iya, baru yang ketiga, pengen berkah, tengok sekeliling kita ini ada anak yatim enggak? Nah, tuh ada anak yatim enggak? Kalau Pak Sarip tuh anak yatim piatu. Nah, yang masuk kategori yatim, cobalah itu. Pokoknya saya jamin tidak ada orang yang tidak sukses manakala dia membahagiakan ibu bapaknya. Jangankan ahli ibadah, tidak ahli ibadah pun oleh Allah dikasih kemuliaan itu. Orang yang membahagiakan orang tuanya. Karena itu orang tuanya yang jauh kirim aja, walaupun cuma 50.000, karena mampunya 50.000. Masya Allah. Ya. Fa illam yusaddif wahidan minhum falyanzur fi kutubihim allati alfauha fi ulumit tauhid wal yakin. Kalau kamu ternyata tidak mendapatkan ulama seperti ulama-ulama dahulu, sekarang ini susah mencari ulama seperti ulama dulu. Cari ulama sekelibar Imam Syafi'i sudah nggak ada lagi. Cari ulama sekelibar Imam Ghazali nggak ketemu lagi. Cari ulama sekelibar Ki Hasyim Asy'ari saja nggak akan dapat. Sekelibar Ki Ahmad Dahlan nggak akan dapat. Yang didapat yaitu tadi lah, baru, dadakan, ya itu yang diketemukan. Kalau kamu tidak mendapatkan ulama seperti ulama-ulama yang seperti itu, maka hendaknya kamu baca, lihat fi kutubihim allati alfauha fi ulumit tauhid, gitu, yang sudah mereka karang, ya, terutama dalam soal ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu yang dikaji, ilmu yakin, ilmu akhlak itu. Usahakan jangan sampai iman kita nih penuh kewaswasan lalu akhirnya menjadi batal iman kita. Na'udzubillah. Ingat ya, apa yang membatalkan iman? Yang pertama, menyembah selain Allah. Awas tuh. Yang kedua, menyekutukan Allah. Batal iman kita. Yang ketiga, meragukan soal kehidupan di alam kubur. Meragukan pula balasan Allah dalam akhirat. Dan berikutnya, sebelum mati dia menghinakan yang dimuliakan oleh Islam, menghinakan Nabi, menghinakan Al-Quran, membatalkan iman. Ya. Kalau ada orang yang menghinakan sholat, batal imannya. Man taraka sholata muta'ammidan jahidan faqad kafara jiharan. Sahih hadisnya. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat dengan menganggap enteng, tidak berdosa, maksudnya itu untuk apa sholat? Yang penting lulus sekolah, dapat gelar sarjana, lalu kemudian kerja, nikah. Sholat itu kaget lah, Tuhan Maha Pengampun katanya. Masya Allah, hati-hati. Menganggap enteng seperti ini bisa batal sholatnya. Tapi kalau dia ninggalin sholat karena tapi dirinya merasa berdosa, maka insya Allah dia tetap beriman, tapi dia masuk dalam kategori berdosa. Dosa besar itu. Ya, dosa besar ini ninggalin sholat, durhaka sama ibu bapak, berzina. Orang tidak sholat itu hampir sama, bukan hampir sama. Dosanya dengan berzina tadi. Makanya harus dipersoalkan kalau ada keluarga kita yang tidak sholat. Untuk kita usahakan supaya dia mau sholat itu.
apalagi oleh orang tuanya. Dirayu, jangan dimarahi, dirayu. Ya. Nah, dan kalau sudah sholat jangan dituding-tuding, jangan dibid'ah-bid'ahin, gitu. Kadang memang di masjid itu macam-macam, sholat umat Islam ini macam-macam. Ada yang nempel kakinya tuh ya, ada kan? Ada yang tahiyatnya ininya main-main. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang muter-muter, ada yang mau nginjak itu, makin jauh makin ngengkang. Katanya takut malaikatnya, setannya, dia lupa, rupanya setan lewat dari selangkangan dia. Karena dia pakai celana, nggak tahu kalau pakai sarung. Jadi agak realistis lah berpikir. Jadi kalau kita nggak menemukan ulama, maka bacalah kitabnya seperti kita baca kitab ini nih. Dapat nggak kira-kira mutiara-mutiara ilmunya? Dapat nggak kira-kira? Gitu, masya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan begini. Sedikit lagi nih, paling terakhir. Wa min a'zami amradil qulubi wa sifatiha al-muhlikat al-kibru. Wa huwa min sifatis syayatin. Dan yang paling besar-besarnya penyakit hati dan sifat yang bakal merusak hidup adalah kesombongan. Masya Allah. Bahwa kesombongan itu min sifati syayatin, itu sifat syaitan. Syaitan itu terusir dari rahmat Allah karena sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia aba itu artinya bertahan, tetap takabur, sehingga menjadilah dia bagian daripada orang kafir. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, bahwa Allah tidak akan mencintai orang yang sombong dan takabur. Mukhtal, orang yang bergaya hidup dengan kesombongan, fakhur, dan merasa dirinya paling besar. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Allah akan mensegel ya, hati orang yang sombong. Disegel artinya enggak masuk air, masuk hidayah, enggak masuk nasihat. Bukan disegel, dipelihara, ditutup untuk tidak masuk nasihat. Jadi kalau ada orang sombong, sulit itu untuk dinasihati. Siapa yang mampu nasihati orang yang sombong? Masya Allah. Carilah mubalik yang ulung, enggak tembus. Karena orang yang sombong itu ya. Itulah kira-kira kajian kita untuk hari ini tentang hati. Karena waktu kita ini pendek, maka agak terburu-buru. Ya. Tapi nggak apalah ya, agak lewat jam 9. Sebenarnya sama dengan sebelum jam 9 beberapa bulan yang lalu. Gitu. Karena kajian kita biasanya 1 jam, ini 1,5 jam waktu kita, sekarang lebih 10 menit. Jadi ada 40 menit. Barangkali masih ada yang nak didiskusikan? Ya Mbak? Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Ya. Setelah saya ikut ngaji, jadi memang kalau saya berkesimpulan untuk perbaikan hati ini memang jauh lebih penting daripada perbaikan zahir. Untuk perbaikan hati ini, Ya. kalau menurut pengalaman, kalau kita mengambil suatu langkah yang mujahadah, yang sering dihinakan, ditujukan, itu sebetulnya bersih hati. Tapi kalau dalam keadaan senang atau dipuji, itu penyakit hati itu memang sulit. Terlalu banyak yang tidak bisa dikendalikan kalau terlalu hidup di senang. Tapi ketika kita hidup bersusah, mujahadah, dipuji, itu sebenarnya hati bisa bersih. Ya. Jadi ini gimana resepnya supaya memang hati ini bersih terus, atau memang harus kita nih
senantiasa mujahadah terus, atau ada cara yang lain. Kemudian masalah ngaji juga. Ngaji dengan ceramah biasanya apa bedanya? Ya. Kalau ngaji seperti ini, misalnya kalau ada pengajian seperti di masjid kami yang cuma sekedar ceramah, itu termasuk dengan ngaji atau tidak? Baik. Makasih. Ini bagus pertanyaan. Kalau disinggung orang, justru merasa hati itu bersih, ya, karena merasa untuk bersobar, ya, bahkan berintrospeksi diri dengan disinggung itu, ya. Tapi kalau dipuji, seolah-olah timbul takaburnya. Ada orang memuji kita itu nggak dilarang, tapi kita yang jangan kepengen dipuji. Kalau kita pengen dipuji, itulah yang merusak diri kita. Tapi memuji itu tidak dilarang, cuma efeknya yang perlu dijaga. Karena Rasulullah dipuji-puji juga oleh sahabatnya. Rasulullah itu siapa namanya itu yang dicari DPO oleh sahabat karena dia menghina Rasulullah. Setelah setelah dicari, dia dengar bahwa dia lagi dikejar oleh sahabat Rasulullah untuk dihabisi. Akhirnya lari ke Madinah, temui kawannya Abu Bakar, Umar untuk minta maaf kepada Nabi. Tapi mereka nggak berani karena sudah dikenal ini bakal dicari. Setelah ketemu Rasulullah, beliau bertanya, bagaimana kalau kamu sudah tahu bahwa kamu dicaci-caci oleh si fulan? Iya, tahu. Apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatmu untuk mereka? Tahu. Tapi bagaimana kalau dia tuh datang menghadapmu, lalu kemudian dia minta maaf dan mengucapkan kalimat syahadat, kamu terima, aku terima, dan aku memaafkan. Nah, setelah diterima memaafkan, itulah dia melakukan pujian-pujian yang disebut pujiannya itu pujian burdah. Nah, karena Rasulullah pakai selendang yang ada garis-garisnya itu, dan garis-garis selendang itu diserahkan sama dia, itu sebagai penghargaan terhadap pujiannya tadi. Namanya yang disebut burdah itu. Jadi untuk memuji orang sama kita enggak ada larangan. Cuma yang larangan kita minta dipuji, dan ekses pujian itulah yang kata Bambang tadi, timbul rasa kesombongan. Makanya disinilah yang perlunya kita ngaji tadi itu, untuk menghiasinya dengan ibadah-ibadah yang saya tadi itu. Jadi memang agak berat juga, ya, dipuji-puji itu agak berat. Jadi kalau kita timbul merasa diri kita paling baik, itulah jadi kesombongan. Tapi kalau dipuji-puji itu diteruskannya sebagai nikmat dari Allah, tidak kategori takabur. Gitu. Dijadikan sebagai satu nikmat. Alhamdulillah kita ada pada posisi yang mendapat nikmat dari Allah. Karena enggak lepas ada orang puji itu, enggak lepas. Siapa yang memuji kita biasanya? Siapa yang memuji kita itu? Istri kita, ya. Kau laki-laki apa? Istri kita kalau nyebut apa? Kau laki-laki perkasa. Ya, perkasa dalam arti melindungi, gitu. Jangan kaget kita keplak. Oh, gitu ya. Nikmati itu sebagai karunia Allah, gitu. Tapi jangan sampai menimbulkan kesombongan. Nah, ini yang agak berat. Terus yang kedua soal ngaji. Ya, tadi ya.
antara ceramah sama ngaji. Ceramah itu kami nyebutnya dai. Dai itu orang ngajak, ya nyampaikan aja. Disebut juga tabligh, ya nyampaikan aja gitu. Tapi kalau ngaji ini adalah kita tadi itu, karena ulama kita sekarang sudah jarang diketemukan, maka yang ada kitabnya, maka kita baca. Dan orang-orang yang soleh ini menulis ini, itu tulisannya tidak karena keilmuannya saja, tapi karena keikhlasannya, karena ibadahnya, ya. Maka yang datang itu adalah nur dari Allah. Orang-orang soleh itu melihat sesuatu dengan cahaya, binurin minallah, dengan cahaya dari Allah. Kalau Nabi dengan wahyu, kalau ulama dengan cahaya. Masya Allah tuh. Jadi yang kita baca ini adalah cahaya dari Allah. Banyak orang cuma nulis berdasarkan teori-teori keilmuannya saja, tapi belum tentu dengan kebersihan hati. Kalau ulama ini nulisnya dengan kebersihan hatinya. Karena itu begitu dibaca seolah-olah dapat daging semua. Nah, tidak ada lagi tulang-tulangnya, nggak ada lagi. Rasa pedesnya sedang, rasa manisnya tinggal hati kita saja menerimanya. Begitu. Jadi saya kira itulah Bang, sekali lagi soal puji memuji tadi itu nikmat ya. Nah, boleh dinikmati tapi jangan nimbulkan rasa takabur tadi. Nah, inilah yang agak berat ini. Untuk tidak takabur tadi diajarkan tadi itu lakukan ibadah, mahasin dan fadhail yang menjadi kehiasan hati kita. Saya kira itu. Ustaz Ali ada? Ya. Iya. Ya, sana. Memang nanti kajiannya banyak di belakang. Penyakit ini baru bicara penyakit hati yang mazmumah. Nanti akan ada kajian yang mahmudah, hati-hati yang terpuji. Nah,
yang mazmumah ini pun baru soal satu, baru kesombongan. Nah, baru kesombongan. Nanti masih ada lagi sifat-sifat yang lain seperti riya, seperti hasud. Nanti ada itu. Itulah penyakit-penyakit hati di kita ini. Nah, sekarang ini baru disebut soal satu aja dulu ini, yaitu soal kesombongan. Tapi zaman guru saya dulu ngajar kami, ya, kesombongan ini adalah raja daripada penyakit lainnya. Hasud di situ, riya, di situ, merasa memang dirinya paling hebat. Maka bicarakan dulu soal kesombongan ini supaya bisa terkikis dengan yang lainnya. Nah, gitu. Jadi kayaknya nanti ketemu jawab. Sekarang bicara dulu soal kesombongan dan masalah niat. Nah, itu memang hati yang terpuji itu. Nah, maka niatnya jangan lain. Ngaji ini niatnya jangan yang lain. Niat dalam rangka mendengar kitabnya para ulama, yang ulama itu pewaris Nabi, dan kita ingin mengaji, dan mengaji itu adalah jalan tol menuju surga. Ngaji itu juga adalah sumber daripada segala doa dikabul, segala ibadah juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kita yang ngaji ini semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan ketemu kajian mahmudahnya. Sekarang ini baru mazmumah. Dan itu juga baru satu, kesombongan. Sekali lagi, kesombongan ini adalah sumber dari segala sifat-sifat tercela lainnya. Hasud di situ, riya di situ, gitu ya, dari segi kesombongan ini. Saya kira itulah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Orang alim di tengah kita, cahaya hidup pelita kita. Tanpa cahaya gelap gulita, hidup buta tanpa makna. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin wa waffiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri bi walidina wa husni talaqqi min masyayikhina waj'alna min al-hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah. Allahumma inna ya Allah nas'aluka an turziqna khairai dunya wal akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.